Halo teman-teman, kembali lagi. Sekarang kita bakal masuk ke bagian controllernya, karena kemarin kita udah fokus di model, dan model sudah selesai. Ini dua-duanya user dan login form ya, ini udah selesai. Sekarang tinggal kita masuk ke controllernya, karena kalau kita coba akses, ke login, ya udah pasti error ya. Ini ada remember me, karena kita nggak pakai remember me, makanya error. Dan juga view-nya itu belum sesuai dengan apa yang kita mau, karena di sini view-nya masih pakai default, yang defaultnya adalah login, itu adalah default view. Maka di sini kontrolnya masih site juga. Ini walaupun ada si action loginnya, cuman di sini pasti ada yang berbeda gitu ya, makanya kita nggak pakai ini dulu. Dan kita bakal coba buat controllers baru. Oke, namanya adalah login controllers.php. Sip, kayak gini ya. Seperti biasa, awal-awal dengan PHP, namespace, pp controllers. Terus kita pakai use. Kayak biasa, kalau misalkan kita mau pakai i, harus pakai i. Habis itu use lagi, controller sebagai awal. Web controller langsung auto ya. Enaknya itu kalau misalkan kita pakai extension PHP, itu enaknya ya. Langsung kayak otomatis gitu, mantap. Modelsnya kita pakai yang login form. Harus login form ya, karena ini adalah dimana ada rulesnya, dan juga ada ini nih, paling penting ada function loginnya. Oke, masuk ke sini, kita langsung kelas login controller extends controller. Nah, ini harusnya kalian udah ngerti lah ya maksudnya apa ini. Kita langsung aja buat action baru, public function action index sebagai halaman utama. Nanti kita namanya index aja lah ya, biar mudah dipahami. Habis itu kita buat variabel baru, namanya ini bebas sih, gimana kalian namanya, mau apapun bebas, tapi di sini saya pakainya login new. Terus kita ambil login form di sini, kita ambil ini login form, lalu kita pakai logika create, yaitu login load yii app request kalau ada post, dan kalau si loginnya ini ada ngepost mengirim sesuatu, atau login ini. Nah, bedanya di sini bukan save ya, tapi login. Sini kita pakai function yang ada di login form ini. Nih, di login form ini ada function namanya login ini. Nih, bisa dilihat di bawah ini. Situ kita pakai di sini. Tuh. Jadi kalau misalkan ada login dan atau ada post, nanti dia bakal nge-return this redirect ke kemana ya, kita titik dulu aja, errorin dulu aja, bukan error sih, karena URL nya kita belum ada ya. Kita bisa bikin controller lain nanti. Nah, itu kita return this. Nah, ini untuk pertama kali ketika kita mengakses ya, seperti biasa. Index berarti kita kasih parametersnya, login aja. Kali ini kalian udah ngerti, jadi kita skip aja kalau misalkan mau juga. Nah, berarti di sini kita ke index, nanti kita buat view-nya. Oke, action pertama sudah jadi.
dan ini adalah action satu-satunya di file ini. So langsung saja kita buat view-nya biar tanpa basa-basi ya. Kita buat view-nya, karena kalau kita akses tetap gak bakal bisa gitu ya. Kita buat view dengan nama folder terlebih dahulu. Foldernya harus sama ya kayak login ini, cuma bedanya kecilin aja. Login, terus index PHP. Nah, di sini kita buat PHP kayak biasa. Habis itu kita pakai helper first HTML use, terus kita pakai widget juga active form karena kita bakal pakai form. Nah, terus ini sebagai pengingat dan juga guna sih ini, walaupun cuma pengingat, cuman ini sangat-sangat berguna. Mungkin form variable yang tadi. Nah, ini patut diingat bahwa variable ini adalah yang ini ya, nih yang ini, jadi bukan yang ini. Jadi ketika kalian misalkan di sini namanya login aja, di sininya bukan login berarti, dan nanti yang dipanggil pun bukan login tapi login aja gitu, gini ya. Jadinya kayak gini. Kalau mau login gini berarti di sininya harus login gitu. Jadi ini tuh sebagai variabel yang ada di sini. Kalau ini variabel yang dikirim ke si view-nya ini. Tuh. Masuk lagi, var, kita ambil web view this. Mulai dengan title seperti biasa, caranya login. Kita tutup, lalu kita buat H1 sebagai judul, login form. Nah, kita coba cek dulu deh biar enak nih. Kalau kesini dia path-nya masih tetap yang sebelumnya ya, yang masih site. Makanya kita di sini login. Belum ada dong. Oke, belum ada ya. Karena di sini login controller-nya belum. Login index. Ada juga login controllers. Oh, ini namanya salah. Namanya salah guys. Ini harusnya controller ya. Coba. Nah, ada kan? Inilah. Makanya kita butuh ketelitian nih. Udah login. Dan kalau kita pencet ini nanti beda lagi itu site-nya. Kita lanjut. Berarti kita membuat form ya. Sini. Kita buat variabel namanya form. Dan isinya adalah active form bikin. Ini seperti sebelumnya, sama kayak ini. Nah, sama kayak gini ya. Berarti ini begin, dan ini adalah yang ini begin, dan ini adalah end. Oke. Maka ada begin, maka di sini ada end. Apabila ada begin, sini ada end. Active form end. Nah, tuh nanti bakal ada error lagi. Kita mulai dengan echo. Nah, kalau ini berarti bukan echo, kalau ini berarti echo. Nah, ini echo. Ya. Ya, bentar. Oke, kita ke form lagi, terus kita buat field. Field modelnya adalah ini, modelnya ngambil di sini. Nih, login ya. Kita butuh mudahnya kita kalau ada pengingat reminder. Login, terus kita ambil username. Misalkan terus text input. Ini artinya adalah inputnya ini berupa teks gitu. Terus kita di sini pakai optionsnya
placeholder. Ini sebagai styling doang. Kalau misalkan nggak pakai juga nggak apa-apa. Username. Ya, ntar. Nah, jadi ini gunanya placeholder. Di sini bakal ada masukkan username. Oke, langsung aja kita copy. Dan kita paste di bawah. Berarti ini kita ganti jadi password. Karena di sininya diubah menjadi password juga. Next inputnya kita ganti jadi password input. Nah, sini akan aman. Nah, save. Udah itu kita buat submit button ya. Form group. Kita buat echo lagi. Pakai HTML. Submit button. Kontennya login. Terus kita pakai kelas optionsnya. Untuk bagian index ini lebih mirip dengan yang create kemarin, makanya ini nggak bakal beda jauh, cuma bedanya ada ini aja nih. Ini juga beda dari penamaan atribut ini. Atributnya di sini username dan password. Nah, ini seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ini mengacu pada form ini nih, yang ini mengacu pada ini. Jadi ini bisa sesuai. Sedangkan kalau misalkan passwordnya menjadi password saya, maka di sini akan terjadi error. Yap, password nggak ada password. Harusnya password saya. Yap, makanya semuanya bergantung pada ini gitu. Nanti ngaruhnya ke sini. Dan kalau misalkan di sini ganti jadi username saya, maka di sini juga bakal error. Yap, ini username saya bisa dilihat. Itu dia. Oke, itu adalah login kita. Dan ketika kita akses, nah, login sudah bisa diakses. Tetapi apakah kita bisa login? Mari kita coba. Agung dan Agung. Misalkan login, tidak terjadi apa-apa karena di sini kita lihat di controllersnya, ketika kita salah, di form ya. Nih, ketika kita salah, kalau kita benar, kita langsung ke halaman utama nanti. Dan kalau misalkan kita salah, akan diturn false, yang dimana kita nggak bakal ngapa-ngapain. Jadi udah tetap aja di sini, nggak ada yang berubah, nggak ada apa-apa. Jadi ya udah, diam aja. Oke. Dan itulah yang penting, sekarang kita sudah bisa melihat loginnya. Next video kita tinggal membuat login ini bisa bekerja dengan baik dan bisa nyambung ke database ini, dan lalu kita bisa mengakses file yang harusnya kita akses ketika kita sudah login. Oke, itu saja dari saya.